Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil dari proyek kami. Latar belakang. Kartu kuning merupakan salah satu syarat penting dalam membuat lamaran pekerjaan. Kartu ini berisi informasi mengenai pemiliknya seperti nama, nik maupun data kelulusan. Fungsi utama dari kartu kuning ini adalah agar Dinas Tenaga Kerja bisa mendata jumlah pekerja pencari kerja di daerahnya. Permasalahan. Pembuatan kartu kuning harus datang ke tempatnya langsung. Deskripsi produk atau servis. 1. Data pencari kerja. 2. Tanggal pendaftaran kartu kuning. 3. Tanggal expire kartu kuning. 4. Laporan status pencari kerja. 5. Kelengkapan berkas pendaftaran. 6. Keterampilan skill yang dimiliki. 7. Riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja. 8. Legalisasi kartu kuning. Metode SDLC yang digunakan. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah model air terjun atau waterfall. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut. Yang pertama, analisis, kemudian desain, kemudian pengkodean, dan yang terakhir, pengujian. Ruang lingkup. Pada penelitian ini terfokus pada pengisian formulir, pendaftaran, dan pencetakan kartu agar lebih efisien dan efektif. Prosedur berjalan. 1. Calon pendaftar yang ingin membuat atau memperpanjang kartu kuning harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. 2. Bagian administrasi mengecek persyaratan calon pendaftar. Apabila sudah terpenuhi akan diajukan kepada petugas bagian operator. Nomor 3. Bagian operator akan memproses data-data sesuai dengan persyaratan calon pendaftar untuk dibuatkan kartu kuning. Nomor 4. Calon pendaftar akan menerima kartu kuning tersebut. Baik, saya akan in. Yang pertama yaitu this session first data message. This session first data yaitu untuk memberi pesan bahwa kita berhasil login atau tidak. Kemudian form, kelasnya user, method, post, action. Action itu untuk mengaktifkan controller, itu base URL dari controller out. Kemudian input text, tipe teks, kelasnya from control user, ID, email, name, email, placeholder, enter email, address, value. Value itu jadi pas di refresh itu sudah ada isinya. Kalau value ada tag PHP berarti mengambil dari database. Value berarti ini mengambil dari database-nya, emailnya, database email dari database-nya. Kemudian from error. From error di sini yaitu kalau kita salah memasukkan email akan keluar tulisan teksnya warnanya merah. Kemudian input tipe password, kelasnya from control user, ID-nya password, name password, placeholder yaitu password. Kemudian from error. Nah, from error di sini ketika kita salah memasukkan password, ketika salah akan muncul teks berwarna merah. Kemudian button tipenya submit, kelasnya button primary, button user, button blocks, login. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan yang diharapkan dari proyek kami. Yang pertama dari si admin, kami mengharapkan mempermudah penyimpanan data pendaftar
Yang kedua, mampu mempermudah penginputan pendaftar. Yang ketiga, mempermudah mencetak kartu kuning. Dan yang keempat, mempermudah penginputan laporan. Kemudian keuntungan yang diharapkan dari sisi pendaftar, yang pertama, mempermudah pengisian formulir. Yang kedua, mempermudah pencetak kartu kuning. Yang ketiga, mempermudah perpanjangan masa berlaku kartu. Dan yang keempat, menghemat waktu dengan menghilangkan sistem antrian. Selanjutnya ada analisa kebutuhan. Di sini ada analisis fungsional, ada form pendaftaran akun, yaitu untuk pendaftaran kartu kuning dan cetak kartunya. Kemudian form tambah menu itu berisi mengedit, menghapus, dan menambah menu. Ada form edit menu untuk ubah profil, ganti password, dan lupa password. Kemudian yang kedua ada analisis pengguna, ada admin dan user. Dari admin sendiri bertugas atau bertanggung jawab mengelola data petugas. Yang kedua itu user, itu mengisi data pribadi untuk membuat akun dan kartu kuning. Yang ketiga, analisis perangkat lunak. Yang pertama ada Windows sebagai sistem operasinya, ada MySQL sebagai pengolah database-nya. Yang ketiga ada Visual Studio Code sebagai pengolah pengodenya. Kemudian di sini ada use case diagramnya. Di sini keterkaitan antara aktor dengan sistemnya. Adapun dari user sendiri itu mampu mengubah profil, mengubah password, membuat laporan, menginformasi akun. Selanjutnya ada pendaftaran kartu kuning dan bisa mencetak kartu kuning juga. Kemudian dari admin sendiri itu bertanggung jawab mengelola data user, mengelola data kartu, mengelola laporan, dan mengelola menu. Nanti apabila user ingin mencetak kartu kuning, maka dari adminnya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada IRD, yaitu hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data. Di sini ada 5 entitas program kita, yaitu ada user, role, admin, pendaftaran kartu, dan laporan. Oke, di sini untuk entitas user itu ada 7 atribut, yaitu ada ID user, nama, image, email, date, dan password. Ada maaf. Oke, untuk entitas user di sini ada 7 atribut. Ada ID user, ada nama, image, email, date, password, dan ID role. Kemudian di entitas role ada 2 atribut, ID role dan role. Kemudian untuk admin ada 8 atribut, yaitu ID untuk admin, nama, image, email, date, is active, password, dan ID role. Kemudian untuk laporannya sendiri itu ada 6 atribut. Ada ID untuk usernya, ID untuk laporannya, nomor laporan, QR code-nya, riwayat kerja, dan tanggal. Kemudian untuk pendaftaran kartu di sini ada 12 atribut. Ada nick, nama, ID untuk user, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, status, pas foto, fotokopi KTP, fotokopi KK, pendidikan, dan tahun lulusnya. Untuk hubungannya sendiri, dari user maupun admin sendiri itu sama-sama memiliki role. Untuk role user itu apabila user ingin membuat kartu kuning ataupun memperpanjang masa berlaku, itu dapat membuat melalui pendaftaran kartu. Selanjutnya apabila si user sudah melakukan tahap pendaftaran, kemudian akan dimuat laporan, lalu dapat dikonfirm oleh admin.
role admin mampu mengelola atau bertanggung jawab terhadap laporan dari usernya, seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai function roleaccess.php yang kita bikin di folder admin. Yang pertama, kita bikin title-nya terlebih dahulu. Tag H1 class dengan ukuran H3, warnanya gray 800. Kemudian kita bikin baris baru. Kita tag PHP $this session plus data. Kita untuk memanggil pesan yang ada di controller. Selanjutnya kita bikin tabel. Ada pagar, menu, dan akses. Pagar sebagai penomoran. Kemudian di tag body kita bikin tag PHP $i 1, yaitu dimulai dari angka 1. Kemudian tag PHP for each dalam menu dialiaskan dengan $m. Terus kita bikin baris baru ke bawah, yaitu scope sama dengan row sama dengan $i untuk penomorannya. Kemudian $m diambil dari menu yang ada di database. Kemudian kita tag input, kita bikin checkboxnya. Ini from check input, tipenya checkbox. Check access diambil dari role berdasarkan ID-nya. Begitu juga dengan $m atau menu, diambil berdasarkan ID-nya. Selanjutnya kita ambil role berdasarkan ID, begitu juga dengan data menunya. Setelah itu kita tag PHP. Di sini $i plus untuk melanjutkan penomorannya, dan kita tutup tag PHP and for each sebagai penutupan dari for each-nya. Kemudian di sini adalah tampilan dari mockup sistem informasi pembuatan kartu kuning. Di dalam mockup ini ada beberapa menu yang bisa diakses oleh user. Yang pertama adalah menu membuat akun, di mana menu membuat akun ini adalah tampilan awal ketika user ingin mengakses sistem informasi pembuatan kartu kuning ini. Di dalam menu pembuatan kartu kuning ini, user diharuskan untuk mengisi nama lengkap, email, dan password. Kemudian setelah diisi, langsung saja buat akun. Sedangkan jika user sebelumnya sudah mendaftarkan akun, langsung saja klik login di sini. Kemudian akan masuk ke dalam menu login. Di dalam halaman login ini, user diharuskan untuk mengisi email dan password yang sudah terdaftar sebelumnya. Setelah sudah diisi, tekan menu login. Setelah bisa login, kemudian user akan memasuki menu profil user, di mana di dalam menu profil user ini user bisa mengakses ubah profil atau ubah password. Sedangkan jika tidak ada untuk diubah, langsung saja tekan tombol buat kartu kuning. Kemudian user akan memasuki formulir pendaftaran. Di dalam formulir pendaftaran ini, user diharuskan untuk mengisi beberapa data, diantaranya nama lengkap, nomor induk, kependudukan, alamat, tempat tanggal lahir, status, pendidikan terakhir,
tahun lulus. Selain itu, user juga diharuskan untuk mengupload pas foto, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga. Setelah semuanya terisi, klik tombol simpan, dan kemudian user dapat langsung mencetak kartu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Agustin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai project sistem informasi pembuatan kartu kuning berbasis CI. Di sini yang pertama yang akan saya jelaskan adalah file index.php. File index.php ini terdapat di dalam folder menu, dan folder menu ini terletak di dalam folder views. Di sini adalah source code dari file index.php. Class container fluid ini didapat dari Bootstrap karena project kami menggunakan Bootstrap. Jadi kelas container fluid ini didapat dari Bootstrap. Kemudian di sini ada tag untuk membuat judul. Di sini ada kelasnya untuk menentukan ukuran dan warna dari font judul tersebut. Kemudian di sini ada kelas row. Row ini sebagai baris. Kemudian di sini ada kelas kolom. Panjangnya 6. Di sini adalah pesan error dari form menu. Dan di sini ada kelas alert. Kelas alert ini untuk menandakan bahwa akses yang kita lakukan itu berhasil atau gagal. Dan kemudian variabel, di sini ada variabel this, kemudian akan meload session, kemudian muncul flash data sebagai pesan akses yang kita lakukan gagal atau tidak. Kemudian di sini ada tag href. Tag href ini sebagai link. Nah, di sini adalah menu tambah menu baru. Ini adalah kelas table, table hopper, kemudian scope, menu action. Nah, kita langsung ke for each. Sebelumnya kita pasti tahu perulangan dasar di dalam kode editor. Nah, for each ini juga termasuk perulangan khususkan untuk array. Nah, di sini ada variabel menu. Variabel menu ini sebagai array, kemudian variabel m ini adalah variabel value sebagai value. Nah, di sini variabel menu ini sebagai nama array yang telah didefinisikan sebelumnya. Dan variabel m ini untuk menampung data array sementara. Kemudian di sini ada tag href lagi untuk melink ke menu edit, dan href ini untuk ngelink ke menu delete, di mana base URL-nya terletak di menu /delete underscore menu. Kemudian jangan lupa kita menambahkan perintah and for each. Kemudian kita masuk ke controller menu.php. Di sini saya akan menjelaskan public function dari delete underscore menu. Nah, di sini di dalam public function delete underscore menu, di sini ada variable this, meload model, kemudian menu model. Setelah meload menu model, akan menuju ke delete underscore menu, di mana delete underscore menu ini mengambil variabel ID untuk memvalidasi mana yang akan dihapus atau di delete. Setelah delete underscore menu ini mendapatkan variabel ID yang akan dihapus, kemudian akan muncul pesan notifikasi melalui set flash data. Akan muncul notifikasi apakah menu yang
terhapus, sukses atau tidak. Kemudian akan redirect kembali ke menu atau dialihkan kembali ke menu. Kemudian di sini ada public function update underscore menu, sama seperti delete underscore menu. Update underscore menu juga mengambil variabel ID. Di sini ada variabel data, ada user, variabel disk, db gateway user, kemudian email akan membaca user data. Nah, kemudian di sini ada variabel disk, kemudian from validation, show rules, menu, require. Jika variabel disk from validation berjalan tetapi gagal, di sini variabel disk akan meload template header, template sidebar user, kemudian template /top bar user, menu, kemudian akan ke variabel data kembali, kemudian ke template /footer user. Tetapi jika variabel data sama dengan array, menu akan menginput post menu. Kemudian variabel disk db where, di mana variabel ID, kemudian variabel disk db update user underscore menu, dan mengambil variabel data. Kemudian setelah melakukan update, itu akan muncul kembali pesan notifikasi apakah menu yang kita update telah berubah atau tidak. Kemudian akan kembali ke menu atau di redirect. Ini adalah menu ubah profil. Nah, kita coba untuk mengupdate nama profilnya. Misalkan kan sebelumnya cuma huruf F, nah kita akan mengganti untuk Ferry Agustin. Kita klik tombol edit, apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini nama usernya sudah terganti, dan di sini ada pesan notifikasi bahwa profil berhasil diupdate. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tampilan source code. Yang pertama, function registration, di mana salah satunya ada form validasi di function registration ini. Contohnya itu adalah is unique, di mana jika email yang didaftarkan ini sudah ada di database, maka email ini saat didaftarkan lagi akan ditolak oleh sistem dan akan diberi form error yang berisikan email sudah terdaftar. Yang kedua ada function ubah password. Di sini juga ada form validation yang dimana jika validasi dari password pertama tidak sama dengan password yang kedua, maka akan ditolak oleh sistem dan akan diberi pesan form error, yaitu password tidak sama. Selanjutnya ada tampilan program. Yang pertama ada menu login, di mana kita dapat masuki menu login dengan mengisi email dan password akun yang sudah didaftarkan. Yang kedua ada form pembuatan akun. Di sini kita hanya perlu mengisi nama lengkap, email, password dan konfirmasi password, lalu klik register akun. Nomor 3 ada role access. Di sini role access ini untuk membatasi untuk pengelolaan data antara user dan admin, di mana admin bisa mengelola seluruh akses, yaitu mengelola
data user dan menu, sedangkan user tidak bisa mengelola data admin dan yang lainnya. Yang keempat ada menu manajemen. Di sini untuk memanajemen menu yaitu menambah menu baru bila ada yang perlu ditambahkan atau mengedit menu yang sudah ada dan untuk mendelete menu. Yang kelima ada submenu manajemen. Submenu manajemen ini adalah isi dari menu tersebut, yaitu dimana ada menambah menu baru, lalu mengedit menu submenu yang sudah ada dan menghapus submenunya. Yang keenam ada form pendaftaran kartu kuning. Di sini kita bisa mendaftar untuk pendaftaran kartu kuning dengan cara mengisi formulir yang sudah ada. Jika sudah diisi semua formulirnya, maka hanya tinggal mengsubmit data tersebut dan akan masuk ke database. Yang ketujuh ada ubah password. Di sini apabila user passwordnya bocor oleh teman atau informasi passwordnya bocor pada teman, dia bisa mengubah password menjadi password baru yang bisa dikelola oleh dia. Yang kedelapan ada ubah profil. Ubah profil ini hanya mengubah data akunnya saja, yang hanya bisa mengubah nama lengkapnya, nama lengkap dan gambarnya saja. Lalu di sini ada data kartu, di mana di sini hanya bisa dikelola oleh admin, dia untuk melihat data kartu yang sudah terdaftar oleh user. Yang ke-10 ada cetak kartu, di mana si user ini bisa mencetak kartu yang sudah tadi didaftar untuk keperluan mereka pribadi. Kemudian saya akan mendemokan programnya dimulai dari source code-nya. Pertama, kita buat file registration.php di folder out. Isinya kita isi dengan div class container ini sampai H1 kelas H4 ini, yaitu dari bootstrap sbadmin 2. Lalu kita masukkan form class user, method post, actionnya kita masukkan tag php, echo base url, masuk ke controller out / function registration. Lalu kita input tipe text class form control user, di mana ID-nya itu name-nya name, placeholder full name, value-nya itu tag php set value, di mana dia mengambil datanya dari database tabel user dengan mengambil data name. Selanjutnya kita kasih form error, di mana name-nya khusus untuk text name-nya ini agar diberikan validasi error saat text box-nya ini tidak diisi atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Lalu kita input tipe text class form control user, di mana ID-nya email, name-nya email, placeholder-nya email address. Value-nya juga diambil dari database tabel user, di mana mengambil data emailnya aja. Lalu kita kasih form error juga khusus untuk text box email ini. Kemudian kita beri text box password, class-nya form control user, ID-nya password 1, name-nya password 1, placeholder-nya password. Lalu kita beri form error juga khusus untuk password 1. Ya, lalu yang terakhir kita masukkan tipe password class form control user,
ID-nya password 2, dimana name-nya itu password 2, placeholder-nya repeat password. Yang password 2 ini tidak perlu kita kasih form error, maksudnya tidak perlu diberi tampilannya karena sudah ada di password 1. Lalu kita beri button submit, class-nya BTN primary, jadi buttonnya itu berwarna biru, button user, button block, diberi value registration account, dan jika kita cek di webnya maka akan seperti ini. Nah, pertama kita coba dulu kalau misalkan kita mendaftarkan emailnya yang sudah terdaftar di database. Pertama kita masukkan nama lengkapnya, kita masukkan email yang sudah terdaftar di database, lalu masukkan password, repeat password, kita klik register account. Nah, maka di sini akan muncul form error email sudah terdaftar karena email ini sofiarahmat@yahoo.com sudah terdaftar di database sebelumnya. Jadi saat user memakai user yang sama, maka sistem akan menolak email tersebut dan akan meminta untuk menggunakan email yang lain. Lalu di sini juga kebetulan passwordnya tidak sama dengan yang repeat password atau ulangi passwordnya, jadi akan diberi form error password tidak sama. Selanjutnya ada black box testing. Pengujian dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Di sini kami menguji pada form pendaftaran akun. Jika kita ingin membuat akun, kita harus mengisi terlebih dahulu username, email, dan password. Pengujian yang pertama itu ketika mengetik email dengan salah, sistem. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengubah password. Terlebih dahulu kita membuat file changepassword.php di dalam user pada folder view. Lalu kita membuat ukurannya dan warna teks untuk title. Lalu membuat function this session place data message itu untuk pesan bahwa kita